kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir relasi tiga institusi. Jadi yang pertama sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi seperti ini pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak Ibu guru mengajar, kemudian apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan dari mengajar, jadi pesan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan setelah mengajar, bagaimana untuk supaya anak merasa rindu terhadap guru. Kemudian yang berikut, miskonsepsi tentang teori kontrol selama ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu miskonsepsi kita selama ini tentang teori kontrol. Yang berikut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus responnya yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat di sini, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrolnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikut, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrolnya kolaborasi menghasilkan pilihan yang baru. Kemudian yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Selain kata disiplin, disiplin mengacu pada diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian yang berikut, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di sini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian dalam ego primary years program ada toleransi di situ, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dalam keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian yang berikut, motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa motivasi yang dilakukan dalam perilaku manusia ini. Yang pertama
proses, ada disiplin di situ, ada sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Jadi sesuatu itu harus terjadi di sanksi, kemudian restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, restitusinya menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mungkin saya terbaca satu persatu, bisa baca sini. Yang berikut 5 posisi kontrol guru. Sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi mungkin kita bisa lihat dalam 5 posisi kontrol ini mana yang mesti kita ambil. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi, pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat. Jadi sesuai kondisi kelas dan sekolah, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ini ke depannya dalam kurikulum mereka ini bukan lagi peraturan tapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, karena dibuat bersama dengan siswa di sekolah. Yang berikut segitiga restitusi. Jadi seperti di segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kemudian penutupnya yang terakhir, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana posisi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pada pertemuan pagi ini, yang pertama kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan kesepakatan bersama antara siswa yang ada di kelas siswa dengan saya. Jadi kita akan membuat kesepakatan yang kita sepakati bersama hari ini. Kira-kira apa yang mesti kita buat supaya kelas terasa nyaman dan bahagia. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan saya memberi kesempatan kepada kalian untuk menuliskan kira-kira apa yang menjadi kesepakatan kita atau keyakinan kamu yang bisa kamu lakukan di dalam kelas. Dan ini nanti akan kita tempel di dalam kelas menjadi kesepakatan kita yang akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Ya, silakan tulis. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian menulis keyakinan kelas yang kamu yakin akan kamu jalankan selama 1 semester ke depan, sekarang keyakinan kelas yang sudah kamu tulis di kertas yang sudah disiapkan, silahkan ditempelkan di papan tulis dan nanti kita akan buat dalam satu kertas manila akan ditempel di dalam kelas hasil kesepakatan kita buat. Ya, saya kesempatan silakan satu persatu maju untuk menempelkan hasil dari keyakinan yang sudah kamu buat berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, silakan. Yes, lanjut. Itu sudah di depannya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, setelah menempelkan hasil kesepakatan yang sudah kita buat, kalau untuk keyakinan kelas, buat apa yang sudah kamu tulis dan sudah ditempelkan di depan kelas, itu bisa dijalankan dalam